Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Aliatus Saadah NIM 37 dan teman saya Sofi Nur Amaliani NIM 57 dan Hayati Nafiah NIM 61 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian hadis, kedudukan, perbedaan dengan hadis qudsi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdits yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat ahli hadis dengan ahli usul. Ulama dari ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas atau sempit, dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahnan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan dan segala keadaannya. Sedangkan pengertian hadis secara luas bagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat serta dari tabi'in. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber syariat yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus. Dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil berikut. 1. Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran dan An-Nisa, selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul, juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawahnya, baik berupa perintah maupun perundang-undangan tuntutan taat dan patuh kepada Allah. Banyak ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah ini. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 32 dan An-Nisa ayat 59. Di samping banyak ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, banyak memerintahkan mentaati Rasul secara terpisah. Pada dasarnya ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. An-Nisa ayat 80. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah juga menyebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah, sebagaimana di dalam ayat yang menerangkan kewajiban taat kepada Rasul. Semua itu merupakan dalil bahwa Al-Hadis dijadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Al-Quran. 2. Hadis Nabi. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yaitu 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin menerima hadis seperti mereka menerima Al-Quran karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW
membawa misi untuk menegakkan amanat dan zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama, hadis nabawi 1. Redaksi dan maknanya dari Nabi. Yang kedua, berawal dari ijtihad Nabi dengan panduan wahyu. Yang ketiga, periwayatannya boleh dengan maknanya saja. Yang keempat, umumnya diriwayatkan secara ahad. Yang kelima, bukan merupakan mukjizat Nabi. Yang keenam, membacanya bukan ibadah. Yang ketujuh, bukan bacaan sholat. Yang terakhir, menyentuhnya tidak diisyrakan dalam keadaan suci. Yang kedua, hadis qudsi. Yang pertama, redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disampaikan melalui ilham atau mimpi. Yang ketiga, periwayatannya boleh dengan maknanya saja. Yang keempat, umumnya diriwayatkan secara ahad. Yang kelima, bukan merupakan mukjizat Nabi. Yang keenam, membacanya bukan ibadah. Yang ketujuh, bukan bacaan sholat. Yang kedelapan, menyentuhnya tidak diisyaratkan dalam keadaan suci. Yang ketiga, Al-Quran. Yang pertama, redaksi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, periwayatannya harus dengan makna dan lafadznya. Yang keempat, seluruh periwayatannya mutawatir. Yang kelima, merupakan mukjizat Nabi. Yang keenam, membacanya termasuk ibadah. Yang ketujuh, merupakan bacaan sholat. Yang kedelapan, menyentuhnya diisyaratkan dalam keadaan suci. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.